Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Juanda Pirzal, NIM 2305 Dalam hal ini akan mempresentasikan makalah mata pelajaran tentang mata kuliah isu-isu kontemporer yang diampu oleh Prof. Dr. Nyanyu Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnain SAG MPD. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan tentang Evolution of Education Policy in Indonesia, Pre-Proclamation, Post-Independence, New Order Era, and Reformasi Period. Maksudnya adalah kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pendidikan atau evolusi kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan, kemudian post independen atau setelah kemerdekaan, kemudian pada era Orde Baru dan era reformasi atau periode reformasi. Untuk jelasnya akan dijelaskan secara umum nanti setelah ini pada slide berikut ini. Baiklah, sebagai pendahuluan bahwasanya pada zaman dahulu Indonesia ini sangat banyak diincar oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal atau Portugis, kemudian Belanda, termasuk salah satunya Asia yaitu Jepang. Nah, pada zaman dahulu Indonesia ini dalam istilah pendidikan itu mungkin masih asing ya. Namun pendidikan di negara Indonesia pada zaman itu bisa dibilang sangat buruk ya. Sebab tidak semua rakyat atau tidak semua penduduk Indonesia bisa menempuh pendidikan yang layak. Padahal seperti kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mempertahankan budaya, menciptakan budaya, atau membuat suatu kebudayaan suatu bangsa itu lebih baik. Teman-teman, seperti itu. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang hidup di zaman modern ini, kita perlu flashback sejenak. Bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Untuk apa? Agar kita bisa merefleksi, agar kita bisa belajar, agar kita bisa menikmati hasil atau mempertahankan yang dimaksud dengan bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan itu. Sehingga kita bisa menikmatinya dan kita sangat bisa menghargai bagaimana bisa membuat suatu kemerdekaan itu sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan lebih layak. Baik. Nah, dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat mampu menjelaskan bagaimana perkembangan historis atau sejarah kebijakan polisi pendidikan di Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan sehingga masa reformasi yang seperti kita rasakan saat ini, yang mana kurikulum terakhir ada kurikulum merdeka. Itu sebagai pengetahuan sekaligus sebagai refleksi kita untuk bagaimana bisa menghargai perjuangan orang-orang sebelum kita untuk kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik, terutama dari aspek pendidikan ini. Nah, dalam makalah ini secara umum dijelaskan tentang evolusi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu pada pra-proklamasi atau sebelum kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, setelah itu era Orde Baru dan periode reformasi. Untuk jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan secara umum sebab keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat sedikit memberi gambaran tentang histori evolusi kebijakan pendidikan Indonesia mulai dari pra-proklamasi, pasca kemerdekaan, era Orde Baru, dan periode reformasi. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana evolusi kebijakan Indonesia pra kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Nah,
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan. Agar apa? Agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis. Langkah strategis untuk apa? Untuk pelaksanaan pendidikan itu. Sehingga ada manfaat atau mempunyai dampak bagi Indonesia setelah adanya pendidikan itu. Nah, komponen kebijakan pendidikan terdiri dari 5, yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman. Jadi kebijakan itu dibuat untuk menjadi pedoman. Menjadi pedoman dalam apa? Dalam bertindak, dalam mengarahkan kegiatan dalam pendidikan itu, atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama. Baiklah, akan dijelaskan berikut ini adalah bagaimana pendidikan Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan itu sebagaimana kita ketahui secara umum dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang ya. Nah, pada masa Jepang atau pada masa Belanda, Belanda datang ke Pulau Indonesia itu setelah Portugis ya. Dia datang ke Indonesia dengan membawa bendera POC atau perdagangan ya. Perdagangan atau setelah berakhirnya kekuasaan Portugis. Nah, Belanda ini lebih banyak menghapus ajaran-ajaran yang dibawa oleh Portugis sebelumnya. Bagaimana kita ketahui bahwa Portugis pada sebelumnya membawa ajaran Nasrani yaitu Katolik. Nah, Belanda lebih cenderung membawa ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agamanya yaitu Protestan. Jadi Kristen Protestan. Yang mana dengan itu sekolah-sekolah agama yang dibangun oleh Portugis sebelumnya ini diroboh oleh Belanda. Nah, akan tetapi pada dasarnya apa yang diajarkan oleh Belanda kepada dalam pendidikan Indonesia itu sama dengan Portugis, yaitu membaca, menulis, dan sembahyang atau tentang tata cara beribadah agama Protestan, Kristen Protestan. Nah, yang kedua Portugis. Nah, Portugis ini dalam masa Portugis ini Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Jadi ada kalau Belanda tadi Protestan, kalau Portugis ini Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionarisnya. Dia datang bersama misionarisnya yang salah satu namanya yaitu Franciscus Xaverius. Jadi wajar kalau di Indonesia banyak sekolah-sekolah Xaverius ya seperti itu. Dalam penyebaran agama Nasrani Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminari. Jadi mereka mendirikan sekolah-sekolah. Itu kapan? Yaitu pada tahun 1536 telah berdiri seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah itu atau di sekolah Nasrani Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi pada dasarnya sudah diajarkan dasar-dasar pendidikan di situ. Nah, jadi antara Belanda dengan Portugis itu pendidikannya itu lebih cenderung ke agama ya. Jadi kalau Portugis itu agama Katolik, Kristen Katolik, kalau Belanda yaitu Kristen Protestan. Kita lanjut dengan periode selanjutnya, itu periode masa Jepang. Jepang ini merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan bisa dibilang cukup pendek ya. 17 Maret 1442 sampai 17 Agustus 1945 atau lebih kurang 3 tahunan. Nah, Jepang menguasai Indonesia di mana perang dalam segala usaha. Jadi Jepang ditunjuk hanya untuk perang. Dia ditujukan untuk perang. Murid-murid bergotong royong untuk mengumpulkan batu, kerikil, pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak, kemudian menambah pasokan minyak demi kepentingan perang.
runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula, banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Jadi memang pada masa Portugis, pada masa Belanda itu kalangan pendidikan itu orang-orang yang belajar itu lebih cenderung hanya kalangan-kalangan tertentu saja, orang Portugis dan Belanda dan kalangan-kalangan atas orang Indonesia ya. Jadi hanya saja susunan-susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Jadi sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun. Jadi yang masih tersisa sekolah untuk anak-anak biasa-biasa saja atau sekolah-sekolah yang tertinggal saja. Seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS, masing-masing 7 tahun. Kemudian Shackle School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat Kokomin Gakku 6 tahun, kemudian sekolah menengah Chugaku laki-laki dan Zyugaku perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah-sekolah kejuruan, sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Jadi Jepang ini memang terkenal dengan pendidikan ya. Jadi sampai sekarang Jepang ini selalu menghargai tentang pendidikan. Jadi wajar ketika Hirosaki dan Nagasaki itu di Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Nah, itu semua musnah. Kan tetapi kaisarnya bertanya, masih adakah berapa orang guru yang tersisa? Nah, yang paling terngiang oleh kaisar saat itu adalah bagaimana membangun sebuah peradaban melalui pendidikan. Mudah-mudahan itu juga dipikirkan oleh para pendiri atau para tokoh bangsa Indonesia ini untuk negara kita tentunya. Nah, tentang masalah pendidikan di era Orde Baru, yaitu pada era demokrasi terpimpin. Jadi Indonesia ini sebenarnya sebelumnya itu sudah banyak banyak sekali cobaan-cobaan, mulai dari konfrontasi dengan Belanda, dan masalah Irian Barat, peristiwa G30 SPKI. Dengan ujian-ujian itu Indonesia tetap berdiri kokoh sampai saat ini, dan hal itu tidak luput daripada peran pendidikan di negara kita ini, termasuk pada era periode Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998 atau era reformasi, berakhir era reformasi. Nah, menteri yang saat itu disebut dengan PK ya, Pendidikan dan Kebudayaan, dipegang saat itu oleh Dr. Bidang Sosial Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang oleh Sudirjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang oleh Sujono. Nah, yang jelas pendidikan saat di era Orde Baru sangat banyak perubahan-perubahan kurikulum, mulai dari perubahan kurikulum 65, kemudian kurikulum 70-an, kurikulum 80-an, sehingga banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan termasuk sekolah impres, dan hal itu sangat terasa sampai saat ini. Dan itu adalah mulai pondasi dari pendidikan Indonesia yang sesungguhnya. Nah, pada masa reformasi pada tahun 1998 ya, kurikulum 1994 masih digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan. Antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002. Setelah disempurnakan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan. Antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Hal ini dikutip dari laman kompasiani.com pada tanggal 29 November 2019 pada pukul 10.03. Nah, setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 23 2003 masih berlaku, ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK dan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan pada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sampai saat ini pendidikan Indonesia terus berkembang, dan terakhir kurikulum yang digunakan pada masa reformasi ini atau pada masa saat ini yaitu kurikulum Merdeka yang insya Allah pada tahun ini dijadikan kurikulum nasional. Baik, demikianlah sejarah tentang kebijakan-kebijakan polisi pendidikan Indonesia di Indonesia saat ini, mulai dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian masa Orde Baru sampai saat ini yaitu periode reformasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sejarah ini? Dikarenakan dengan sejarah ini, dengan pemahaman kita tentang sejarah pendidikan ini, kita mampu dapat menghargai lebih baik bagaimana pentingnya pendidikan untuk membentuk peradaban di masa yang akan datang. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, pada Allah mohon ampun. Makalah ini jauh daripada baik. Mudah-mudahan kritik dan saran kami terima demi kebaikan kami selanjutnya. Terima kasih.